Longsor di kilometer 72 Tol Bocimi, Sukabumi. Trump klaim pembicaraan dengan Iran berjalan positif. Pemerintah targetkan revitalisasi 71.744 sekolah tahun 2026. Kedatangan jemaah haji kloter terakhir di Madinah. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda. Dengan sajian informasi dari tanah air dan mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Sally Sregar, ini dia menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana bencana tanah longsor terjadi di kilometer 72 Tol Bocimi, Parungkuda, Sukabumi. Material tanah longsor menutup akses jalan menuju Jakarta. 1 unit alat berat dikerahkan untuk membuka jalan. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sukabumi mengakibatkan tebing setinggi 15 meter longsor dan menimbun ruas jalan Tol Bocimi, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Akibat bencana tersebut, arus lalu lintas dari arah Sukabumi menuju Jakarta ditutup total. Lantaran material tanah menutupi badan jalan di kilometer 72, dan beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Petugas gabungan langsung membersihkan material longsor dengan menurunkan 1 unit alat berat. Kendaraan dialihkan lewat jalur arteri Cicurug melalui gerbang tol Cigombong. Hujan gede, Hujan gede. Pas hujan apa lagi di mana, di rumah atau lagi di rumah. Di rumah. Mendengar suara apa Pak dari gemuruh? Cuman gemuruh aja, wah jatuh longsor dah. Jadi Abah langsung melihat ke sini Pak? Ya langsung ke lokasi. Langsung ke lokasi. Iya longsor itu. Ini memang kampung apa namanya Pak? Ciwarung. Kampung Ciwarung, desanya? Cibunar Jaya. Kecamatan? Jambar. Jambar ya. Pak, pas kejadian Bapak lagi di rumah mendengar suara gemuruh langsung lihat longsor Pak ya. Ada korban jiwa nggak Pak? Korban? Nggak ada ya. Ini jalur kemana Pak? Jalur Jakarta. Jalur ke Jakarta ya. Warga sekitar mengaku mendengar suara gemuruh saat berada di rumah. Warga khawatir akan adanya longsor susulan mengingat curah hujan yang masih tinggi. Dari Sukabumi, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kecelakaan melibatkan bus antar lintas Sumatera atau ALS versus mobil tangki terjadi di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. 16 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan pada Rabu 6 Mei 2026 siang. Bus antar lintas Sumatera bertabrakan dengan truk tangki BBM. Kecelakaan ini membuat kedua kendaraan terbakar hebat dan menewaskan sopir kedua kendaraan berikut 14 orang penumpang di dalamnya. Warga tak berani mendekati lokasi karena api berkobar hebat disertai suara dentuman. 4 orang penumpang dikabarkan selamat namun mengalami luka bakar dan luka ringan. Seperti diketahui saat peristiwa terjadi, bus ALS tengah melaju dari arah kota Lubuk Linggau menuju Kabupaten Muratara. Sementara mobil tangki BBM diduga melaju dari arah sebaliknya. Petugas kepolisian, BPBD, dan aparat terkait melakukan evakuasi terhadap korban. Pukul 12.36 terjadi kebakaran mobil ALS karena akibat timburan dengan mobil tangki. Dan diperkirakan di pihak mobil tangki, baik sopir maupun kenek itu meninggal, terbakar. Dan untuk sementara waktu informasi yang kita terima, dari mobil ALS itu kurang lebih penumpang 14. Tapi yang selamat dan itu ada 4, yang luka bakar yang parah itu 1, yang luka-luka di Puskesmas Karangjaya. Akibat peristiwa ini 16 orang meninggal dunia dan saat ini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, sebanyak 16 jenazah korban kecelakaan bus Als versus truk tangki di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan dievakuasi petugas kepolisian ke RSUD Siti Aisyah, Lubuk Linggau. Sebanyak 16 jenazah korban kecelakaan bus ALS versus truk tangki di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan ini tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Petugas medis setempat dibantu petugas keamanan dan aparat TNI menurunkan satu persatu jenazah dari mobil ambulans yang mengangkutnya. Sanak keluarga dan kerabat korban tak kuasa menahan kesedihan menyaksikan proses penurunan jenazah. Salah seorang keluarga yang datang, Yadi, mengaku dari ke-16 korban yang meninggal, satu diantaranya merupakan kakak kandungnya. Yadi berharap identifikasi kakaknya bisa berjalan cepat agar jenazah bisa segera dimakamkan. Untuk keluarga kita itu dari mana nak kemana, Mbak? Ya, setahu aku dari Meratara ke Jeneng, nah itu udah tahu itu rutenya. Tapi sebabnya kami ini udah bukan melok kan, udah mobil tak, lain mobil ibaratnya. Tapi nak berangkat ke Jeneng. Iya. Bawa apa tuh, Pak? Minyak. Ini kita dapat informasi kapan? Dapat informasi Ya, dapat informasi di Tebun, kami di Linggau aku. Jadi, ya posisinya bukan begawi Pak dengan dia kan. Humas Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau, Yasir Watera, membenarkan ada 16 jenazah laka lantas di Muratara yang sudah diantar ke rumah sakit. Yasir mengatakan 16 jenazah ini hanya dititipkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau. Ini kan kami dititipin, Pak. Kami nggak ngapa-ngapain ya, Pak. Sebelum ada perintah dari pihak kepolisian, bukanya pun saya nggak berani, Pak. Itu kalau nama 16 kantong, Pak. 16 kami barusan menerima jam 5 sore tadi 16 kantong jenazah korban. Yang dirawat di sini ada nggak, Pak? Nggak ada, belum ada, Pak. Jadi yang kami hanya menerima 16 kantong lah ya. Sementara itu pihak rumah sakit belum mengetahui identitas para jenazah, namun petugas medis memberikan nomor pada seluruh kantong jenazah. Dari Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pengemudi mobil ditemukan tewas di dalam kendaraannya di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Penyebab kematian sang pengemudi masih dalam penyelidikan polisi. Seorang pengemudi mobil ditemukan tewas di dalam kendaraannya di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan mesin mobil yang masih menyala. Peristiwa tersebut mengejutkan warga dan pengguna jalan yang melintas di lokasi. Sebuah mobil minibus berplat nomor B2184BZF terlihat berhenti di pinggir jalan dengan kondisi mesin masih hidup. Saat diperiksa oleh warga sekitar, pengemudi terlihat dalam posisi miring ke samping di kursi kemudi dan tidak memberikan respon. Korban diketahui berinisial HG, warga perumahan Kambela Permai, Kalideres, Jakarta Barat. Salah seorang saksi mengatakan mobil tersebut sudah terparkir sejak pagi hari dengan mesin menyala. Namun ketika diketuk kacanya, sang pengemudi tidak merespon. Mencurigai hal ini, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Awalnya gimana sih, Pak, yang Bapak tahu, Pak? Awalnya saya lagi dinas penyapuan. Tiba-tiba ada pengendara melintas, lapor ke saya. Dia lapor, saya koordinasi ke Satpam. Biar ada saksi, baru saya ke TKP. Itu di dalam mobil? Di dalam mobil. Posisi mobil pada saat kejadian nyala apa enggak sih, Pak? Nyala. Nyala ya? Ya, nyala. Orangnya langsung terlungkup atau gimana, Pak? Tertidur. Tidur ya? Iya, tidur. Dari jam berapa? Jam 5 lewat, Pak. Jam 5 pagi? Iya. Oh, belum tahu warga mana, Pak? Belum. Belum ya? Ya. Oh, Bapak lagi nyapu pada kejadian? Iya, lagi dinas nyapu. Lagi nyapu, ngeliat mobil menepi? Iya. Setelah memastikan korban meninggal dunia, petugas Satlantas Cengkareng segera menghubungi unit reserse kriminal Polsek Cengkareng serta tim identifikasi Polres Metro Jakarta Barat. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani proses autopsi. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelatih silat diamankan jajaran Satreskrim Polresta Banjarmasin setelah melakukan pencabulan kepada murid sesama jenis. Guru silat ini menjebak korban dengan dalih timbang berat badan untuk mengikuti turnamen. Inilah detik-detik anggota Macan Resta bersama unit PPA Polresta Banjarmasin menggerebek kediaman BS, seorang guru silat yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak muridnya sendiri di Banjarmasin.
Pelaku terkejut dan hanya bisa pasrah melihat petugas kepolisian datang ke rumah menangkapnya. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Ero Asepa mengatakan, BS diduga meminta murid laki-lakinya ke rumah dengan dalih timbang berat badan untuk mengikuti turnamen. Setelah korban tiba, pelaku meminta korban menimbang berat badan tanpa menggunakan busana. Dengan dibawa ancaman, pelaku juga menyuruh korban untuk rebahan dan akhirnya berhasil mencabuli siswa laki-lakinya. Anaknya mengikuti kegiatan salah satu kegiatan pencaksilat di wilayah di wilayah Banjarmasin. Kemudian berdasarkan pengakuan dari korban kepada orang tuanya bahwa yang bersangkutan dicabuli oleh pelatihnya, bahkan di bawah ancaman, yang mana korban sempat dilakukan oleh pelatihnya, yakni inisial BS. Dia sebagai pelatih bela diri, kemudian melakukan pengancaman dengan modus menyuruh beberapa muridnya, salah satunya di korban, untuk hadir datang dengan alasan timbang berat badan. Saat timbang berat badan, dia arahkan untuk lepas pakaian, kemudian setelah itu diraba-rabanya, kemudian disuruh tidur, dan disitulah dilakukannya dengan ancaman. Yang pertama dicekik, kemudian sempat juga ditampar oleh si pelaku. Polisi terus mendalami kasus ini guna memastikan apakah ada korban lain. Pelaku dijerat dengan pasal 473 ayat 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pemerkosaan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa burung ilegal yang akan dikirim melalui jalur penyeberangan pelabuhan ASDP Bakaheni pada Rabu 6 Mei 2026. TNI Angkatan Laut melalui tim F1QR Lanal Lampung bersama personel Satgas PKO ASDP Bakaheni kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa burung ilegal yang akan dikirim melalui jalur penerbangan pelabuhan ASDP Bakaheni, Desa Bakaheni, Kecamatan Bakaheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Rabu 6 Mei 2026. Penggagalan dilakukan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat saat petugas gabungan melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan bus yang hendak menyeberang. Dari hasil pemeriksaan ditemukan puluhan keranjang dan kardus berisi ratusan ekor burung berbagai jenis yang diangkut tanpa dokumen resmi. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 25 keranjang dan 25 kardus yang berisi total 620 ekor satwa burung berbagai jenis. Satwa tersebut diketahui berasal dari Palembang dan rencananya akan dikirim menuju wilayah Jatiwarna, Bekasi Timur. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa pengangkutan dan pengiriman satwa dilakukan tanpa pelaporan kepada petugas karantina, serta tidak dilengkapi dokumen persyaratan karantina maupun dokumen pendukung lainnya. Selain itu, petugas juga menemukan 2 ekor burung jenis ekek layongan yang termasuk satwa dilindungi. Keberhasilan penggagalan penyelundupan satwa ilegal ini merupakan wujud komitmen TNI AL dalam menjaga keamanan wilayah perairan dan jalur distribusi nasional dari berbagai aktivitas ilegal, sekaligus sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, agar seluruh jajaran TNI AL terus meningkatkan kewaspadaan serta respons cepat terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara dan kelestarian lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Video rekaman CCTV aksi pembegalan seorang kurir paket JNE di Jalan Maksudi, Kota Bandung viral di sosial media. Seperti inilah rekaman CCTV aksi pembegalan seorang kurir paket JNE di Jalan Maksudi, Kota Bandung. Dalam video rekaman CCTV, korban yang tengah berteduh karena hujan deras didatangi 4 orang yang menggunakan 2 sepeda motor. Modus para pelaku berpura-pura meminta plastik untuk membungkus HP. Korban yang ketakutan langsung berlari meminta pertolongan namun gagal karena kondisi di lokasi sangat sepi dan pelaku pun sudah membawa sepeda motor milik korban dengan belasan paket yang belum sempat dikirim. Polisi dibantu warga berhasil menangkap 2 dari 4 pelaku, yakni RR dan EJ, selang beberapa jam kemudian di Jalan Pasir, Koja Bandung. Menurut korban, Hasan, saat aksi pembegalan, salah satu pelaku menodong korban menggunakan senjata tajam.
pelaku sudah tertangkap sebelum 24 jam. Awalnya saya neduh sih, hujan lebat, saya neduh di pinggiran rumah. Selang beberapa menit, pelaku datang dengan satu motor dan disusul lagi oleh temannya satu motor. Kejadiannya pelaku 4 orang, yang satu menghadap saya dan bilang untuk meminta plastik untuk HP biar nggak kehujanan. Saya dijawab saya nggak punya plastik, dan pelaku tersebut mengeluarkan pisau dan menodongnya ke saya dan hampir menusuknya ke badan saya, dan saya menghindar dan jatuh ke belakang. Saya itu dari Maksudi mau mengirim ke Jalan Haji Topik 2. Kalau dari pelaku dari arah Pabaki ke Maksudi, mau ke arah Haji Topik. Tadi sempat ada yang ngikutin nggak sebelumnya, atau emang spontanitas ada langsung pelaku gitu? Belum, nggak ada yang ngikutin, cuman pelaku diam di hadapan saya dan diam terlebih dahulu dan menunggu teman yang lainnya, dan pelaku mulai melakukan aksi pembegalan. Tadi sisa berapa paket Pak berarti? Sisa tuh 13, cuman 12 dibawa sama pelaku dan satu masih teramani. Kapolsek Astana Anyar, Kompol Fetrizal S mengatakan saat ini 2 pelaku begal diamankan di Polsek Astana Anyar untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara 2 orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Astana Anyar tadi siang menerima laporan terkait dengan adanya pembegalan atau pencurian dengan kekerasan yang korbannya adalah kurir salah satu perusahaan yang melaporkan kepada kami bahwa korban mendapat ancaman senjata tajam, kemudian motornya juga dirampas oleh pelaku. Nah, dari hasil penyelidikan kami, terduga pelaku yang kami identifikasi ada 4 orang, dan alhamdulillah tadi sore kami sudah mengamankan 2, yang di mana kami juga dibantu oleh dari Polrestabes dan juga warga di Pasir Koja, sama-sama kita menangkap. Dan saat ini masih pengembangan dugaan 2 pelaku lainnya. Sejauh ini yang hasil penyelidikan total ada 4 orang pelaku yang beraksi pada siang tadi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa anggota masih melakukan penyelidikan di lapangan untuk mengungkap pelaku lainnya. Nah, untuk barang korban, dari hasil keterangan dari terduga pelaku yang sudah kami amankan, itu dibawa oleh salah satu korban yang lainnya masih DPO. Jadi baik sepeda motor maupun 12 paket yang berhasil dibawa oleh pelaku, ini dibawa oleh pelaku yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan untuk keberadaannya. Untuk senjata tajam yang sudah kita amankan, pisau lipat, dan pelaku yang melakukan pengancaman pada saat mengambil sepeda motor itu sudah kita amankan. Merupakan salah satu pelaku yang sudah kita amankan. Petugas menyita barang bukti sebilah pisau lipat, sedangkan motor korban dan 12 paket masih dibawa tersangka lainnya yang saat ini masih diburu petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, buron selama 1 bulan seorang pelaku penusukan terhadap suami selingkuhannya dibekuk unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku berinisial IB tak berkutik saat diringkus unit reskrim Polsek Tambora di kamar kontrakannya di kawasan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya IB menjadi buronan usai melakukan penusukan terhadap seorang pria berinisial HC. Insiden ini bermula saat korban memergoki pelaku tengah asyik berduaan dengan istrinya di dalam kamar kos di kawasan Krendang. Tak terima ditegur oleh korban, pelaku yang diduga merupakan bandar narkoba ini justru naik pitam hingga terjadi keributan. Pelaku kemudian menusuk lengan kiri korban dengan sebilah pisau lipat. Aksi keji ini sempat direkam oleh korban melalui ponsel miliknya sebelum pelaku melarikan diri. Selain menangkap pelaku atas kasus penganiayaan, polisi juga menemukan sejumlah alat hisap beserta puluhan plastik klip pembungkus sabu sisa pakai. Hasil tes urin pun menyatakan IB positif mengonsumsi narkoba. Sementara itu pisau lipat yang digunakan untuk menusuk korban masih dalam pencarian petugas lantaran dibuang oleh pelaku ke dalam kali Angke usai melancarkan aksinya. Korban mendatangi kos-kosan dari
pelaku terjadi cekcok karena adanya istri dari korban. Setelah terjadinya cekcok, tersangka sendiri mengambil pisau lipat yang ada di dalam sakunya, lalu pertama menusukkan ke arah dada, namun berhasil dihindari sehingga yang terkena adalah bagian lengan belakang. Kami mencari di TKP, namun pelaku sudah melarikan diri dan sempat berpindah-pindah tempat. Setelah itu kami mendapatkan informasi dan bergerak cepat mengamankan di wilayah sekitar Sawalio, Kecamatan Tambora. Di TKP penangkapan, kami mendapati adanya narkoba sisa pakai dan bom yang sudah digunakan. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora. Atas perbuatannya tersebut, IB dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 2 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim penyelamat masih terus melakukan proses evakuasi pasca ledakan pabrik kembang api di Liuyang, China. Insiden itu menyebabkan 26 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Tim penyelamat pada Selasa waktu setempat masih terus membersihkan puing dan reruntuhan di lokasi ledakan pabrik kembang api di Liuyang, China. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam berupaya memadamkan titik api yang masih membara dan asap terus mengepul dari lokasi. Sementara itu alat berat dikerahkan untuk membersihkan sisa bangunan yang hangus terbakar. Lebih dari 1.500 petugas darurat dikerahkan, termasuk ratusan personel khusus untuk penanganan insiden tersebut. Pihak pemadam kebakaran menyebut proses pencarian dan penyelamatan terkendala besarnya skala kerusakan. Selain itu, material peledak yang masih tersisa di area gudang menjadi ancaman bagi keselamatan petugas. Hampir seluruh struktur bangunan di lokasi runtuh menyisakan reruntuhan yang luas dan menyulitkan proses evakuasi. Sejumlah korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Rakyat Liuyang. 6 orang dilaporkan masih dalam kondisi kritis, sementara puluhan lainnya dalam kondisi stabil. Warga dalam radius 3 km dari lokasi turut dievakuasi. Salah satu warga menyebut kondisi di lokasi hancur total akibat ledakan. 库区存放大量火药，一是难以转运，直接威胁救援人员安全；二是现场复杂。 产区的墙体、梁柱、屋顶基本坍塌，形成大量废墟，人员被埋，通道堵塞，救援条件受限。 Selanjutnya, Presiden China Xi Jinping meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh serta penegakan tanggung jawab atas insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ledakan terjadi di sebuah tambang batu bara di Kolombia. Insiden tersebut menyebabkan 9 penambang tewas dan 6 orang lainnya luka-luka. 9 penambang dilaporkan tewas dan 6 lainnya mengalami luka-luka setelah ledakan terjadi di tambang batu bara La Chechuida di wilayah Sutatausa, Cundinamarca, Kolombia. Dalam rekaman video menunjukkan Rumah Sakit El Salvador di Ubate, tempat 5 korban luka dirawat dalam kondisi stabil. 1 korban lainnya dipindahkan ke rumah sakit di Bogota karena kondisi yang serius. Pihak rumah sakit menyebut salah satu pasien mengalami cedera kepala berat dan komplikasi baru akibat paparan gas. Pasien tersebut harus mendapatkan penanganan intensif termasuk intubasi dan bantuan pernapasan dengan ventilator. Ledakan terjadi pada Senin saat 15 penambang sedang bekerja di bawah tanah. Tambang tersebut dikelola oleh Carbonera Los Pinos. Gubernur Cundinamarca menyebut ledakan diduga dipicu oleh akumulasi gas di dalam tambang. Iniciamos el desplazamiento con la ambulancia más cercana, se desplaza ella, pero al informarnos que son varios los afectados o los atrapados, decidimos enviar una segunda ambulancia para dar el apoyo. Efectivamente, al llegar comenzamos a recibir pacientes. En el primer paso, en la primera fase de la atención, encontramos un paciente que ya habían rescatado por propios medios desde la mina y nos trasladan a nosotros a la ambulancia. Es el primer paciente que tenemos acá en la atención en el hospital de Ubate. Sebelumnya, pada 9 April, lokasi tambang ini telah diperiksa dan mendapatkan rekomendasi keselamatan, termasuk imbauan untuk menutup terowongan tambang yang sudah tidak digunakan guna mencegah penumpukan gas berbahaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. FSB Rusia tangkap 5 terduga mata-mata Ukraina. Informasinya akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dalam 24 jam terakhir berjalan sangat baik dan membuka peluang tercapainya kesepakatan antara kedua negara. Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Donald Trump mengatakan pemerintah Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan positif dengan Iran dalam 24 jam terakhir dan menilai peluang tercapainya kesepakatan masih terbuka lebar. Trump juga menyebut Iran diklaim ingin segera mencapai kesepakatan, meski hingga saat ini belum ada rincian resmi mengenai bentuk kesepakatan yang sedang dibahas. We want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. It's very simple. But what's not to submit? So they had a navy with 159 ships, and now every ship is blown to pieces, and their leaders are all dead. So I think we won. With that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Pembicaraan ini menjadi sorotan internasional di tengah hubungan tegang antara Washington dan Teheran, yang dalam beberapa waktu terakhir diwarnai konflik dan tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Sejumlah pihak menilai upaya diplomasi ini dapat menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan, meski negosiasi diperkirakan masih akan berlangsung dinamis. Namun, perkembangan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran terus menjadi perhatian dunia internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan hubungan dan koordinasi dengan Amerika Serikat tetap berjalan erat di tengah negosiasi dengan Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dirinya terus menjalin komunikasi intens dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan video dari rapat Kabinet Keamanan, Netanyahu menyebut pembicaraan dengan Trump hampir dilakukan setiap hari. Ia membantah spekulasi bahwa Israel terkejut dengan langkah diplomasi Washington terhadap Iran. אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan operasi Epic Fury terhadap Iran telah berakhir. Tak lama setelahnya, Trump mengumumkan penghentian sementara operasi Project Freedom yang berkaitan dengan pengamanan pelayaran di Selat Hormuz. Media Amerika melaporkan Washington dan Teheran kini menjadi dekat menuju kesepakatan awal berupa memorandum 1 halaman. Dokumen itu disebut akan menjadi dasar bagi negosiasi lebih lanjut terkait program nuklir Iran. Sementara itu, Iran menyatakan masih meninjau proposal terbaru dari Amerika Serikat dan belum memberikan respon resmi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan sikap tegas Washington terhadap program nuklir Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pandangan Paus Leo mengenai isu Iran. Trump menyebut terlepas dari ada atau tidaknya perbedaan pendapat dengan Vatikan, posisi Amerika Serikat tetap tidak berubah. Well, I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, it's very simple. Whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can. And I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message. Sebelumnya, negara-negara barat menuduh Teheran berupaya mengembangkan kapasitas yang dapat mengarah pada pembuatan senjata nuklir. Namun, Iran berulang kali menegaskan program nuklirnya hanya digunakan untuk keperluan energi sipil. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran tahun 2015.
Langkah itu disertai penerapan kembali sanksi terhadap Tehran yang memperburuk hubungan kedua negara. Hingga kini, isu program nuklir Iran masih menjadi salah satu sumber utama ketegangan di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, militer Israel melancarkan serangan ke pinggiran selatan Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata dengan kelompok Hezbollah diumumkan pada 17 April lalu. Serangan militer Israel kembali menargetkan kawasan pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai salah satu basis kuat militan Hezbollah. Insiden ini menjadi serangan pertama militer Israel ke wilayah tersebut sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan pada 17 April. Meski gencatan senjata telah diumumkan, bentrokan dan serangan militer dilaporkan masih terus terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa yang terdampak serangan ini. Namun serangan ini memicu kekhawatiran akan memanasnya kembali konflik di kawasan tersebut. Sejumlah pihak internasional pun terus menyerukan penahanan diri agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Situasi keamanan di Lebanon Selatan dan pinggiran Beirut dilaporkan masih tegang. Di tengah meningkatnya kekhawatiran atas stabilitas kawasan Timur Tengah, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran melakukan kunjungan ke Beijing di tengah upaya mencari solusi atas konflik yang masih berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pertemuan diplomatik di Beijing, Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menyerukan gencatan senjata menyeluruh untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 2 bulan. Pertemuan tersebut digelar saat Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melakukan kunjungan ke Cina untuk membahas perkembangan konflik yang terjadi di Timur Tengah, serta upaya diplomasi yang dapat ditempuh guna mengakhiri konflik. Cina menyatakan dirinya sangat prihatin terhadap situasi yang terus memanas dan menegaskan pentingnya dialog serta negosiasi agar konflik tidak kembali meluas. Sejumlah pengamat menilai, langkah diplomasi Cina ini dapat memberikan energi baru bagi para upaya pencarian jalan damai di tengah negosiasi yang masih berjalan dinamis. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan resmi yang dicapai. Namun pertemuan Iran dan Cina ini menjadi sinyal berkelanjutan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan evakuasi sebuah drone yang ditembak jatuh di kawasan Selat Hormuz. Iran merilis rekaman video yang disebut menunjukkan proses evakuasi drone yang jatuh di perairan Strait of Hormuz. Dalam video, drone yang mengalami kerusakan terlihat diangkut dari sebuah kapal ke atas kendaraan. Sebelumnya, unit pertahanan udara Iran mengklaim berhasil mencegat dan menembak jatuh drone pengintai yang disebut bersifat musuh. Sementara, media yang berafiliasi dengan pemerintah Iran melaporkan suara ledakan dan aktivitas pertahanan udara terdengar di Pulau Hormuz dan Qasem. Situasi ini terjadi di tengah ketegangan yang masih berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan penghentian sementara operasi Project Freedom, yaitu misi pengawalan kapal di Selat Hormuz. Meski demikian, Washington menyatakan 2 kapal dagang berhasil melintasi jalur tersebut dalam pengawalan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengkritik operasi tersebut dan menyebutnya sebagai Project Deadlock. Hingga saat ini, diperkirakan sekitar 2.000 kapal masih tertahan di Selat Hormuz, di tengah pembatasan yang diberlakukan Iran dan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana laporan dokumentasi terbaru dari Selat Hormuz menunjukkan ribuan kapal tertahan. Laporan menyebut sekitar 2.000 kapal tertunda pergerakannya akibat pembatasan yang diberlakukan. Rekaman terbaru menunjukkan sejumlah besar kapal berlabuh dan menunggu untuk melintasi Selat Hormuz. Di tengah ketidakpastian situasi keamanan di kawasan tersebut. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran paling penting di dunia bagi distribusi energi global, khususnya untuk pengiriman minyak dan gas ke berbagai negara. Laporan menyebut sekitar 2.000 kapal tertunda pergerakannya akibat pembatasan yang diberlakukan serta meningkatnya resiko keamanan di perairan tersebut. Situasi ini terjadi di tengah sinyal diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut mendekati kesepakatan meski negosiasi masih berlangsung dan belum mencapai titik akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump
sebelumnya menyatakan kesiapan untuk mengakhiri ketegangan jika kesepakatan tercapai, namun tetap memberikan peringatan tegas terkait opsi militer. Namun ia juga mengingatkan kemungkinan eskalasi militer jika perundingan gagal, dengan dampak yang berpotensi meluas ke kawasan sekitar. Hingga saat ini, situasi di Selat Hormuz masih menjadi perhatian dunia, mengingat dampaknya terhadap pasar energi global dan potensi gangguan terhadap rantai pasok internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan udara menghantam kota Zaporozhye di Ukraina pada Rabu waktu setempat dan menimbulkan kerusakan parah. Insiden ini pemirsa menyebabkan belasan warga tewas dan puluhan lainnya luka-luka di tengah tuduhan pelanggaran gencatan senjata. Kondisi pasca serangan di Zaporozhye menunjukkan kerusakan masif pada sejumlah bangunan serta kendaraan warga yang hancur total. Puing-puing bangunan berserakan di jalanan setelah rudal menghantam kawasan tersebut pada Rabu 6 Mei 2026. Otoritas setempat melaporkan 12 orang tewas dan 39 orang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Selain pemukiman, kebakaran api juga menghanguskan sebuah toko serta fasilitas industri. Tidak hanya di Zaporozhye, serangan juga terjadi di kota Kramatorsk dan Dnipro. Pihak Ukraina menuduh Rusia telah melanggar gencatan senjata sepihak yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Volodymyr Zelensky mulai 6 Mei. Gencatan senjata tersebut merupakan respon atas usulan jeda perang dari Presiden Vladimir Putin menjelang peringatan Hari Kemenangan Rusia pada 8 hingga 9 Mei. Ukraina menolak gencatan senjata tersebut dan mengancam akan meluncurkan serangan drone ke Moskow pada Hari Kemenangan. Di sisi lain, Moskow belum memberikan komentar resmi terkait serangan di Zaporozhye ini. Namun Rusia secara konsisten membantah telah menargetkan warga sipil dan menegaskan hanya menyasar lokasi yang terkait dengan kepentingan militer. Ketegangan ini meningkat setelah sebelumnya serangan drone Ukraina dilaporkan menghantam gedung tinggi di Moskow dan merusak puluhan apartemen di Sebosari. Konflik yang berlangsung sejak Februari 2022 ini terus memanas tanpa tanda-tanda reda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB merilis rekaman video penangkapan 5 orang yang diduga terlibat aksi mata-mata untuk Ukraina. Rekaman video yang dirilis pada hari Rabu waktu setempat menunjukkan petugas keamanan menggerebek sejumlah rumah dan menangkap para terduga. FSB menyatakan dalam operasi tersebut 4 warga negara Rusia dan 1 warga negara asing berhasil ditangkap. Mereka diduga mengumpulkan informasi terkait fasilitas industri pertahanan, infrastruktur transportasi, serta data prajurit Rusia yang terlibat dalam operasi militer. Aktivitas tersebut diduga dilakukan atas arahan Dinas Keamanan Ukraina dengan tujuan melakukan sabotase dan aksi teror. Penyelidik juga tengah mendalami dugaan pelanggaran terkait aksi terorisme, sabotase, penggunaan bahan peledak, serta perolehan dan distribusi ilegal data pribadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar mengunjungi Moskow, Rusia pada Rabu waktu setempat atas undangan khusus Presiden Vladimir Putin untuk membahas kerjasama bilateral dan menghadiri peringatan Hari Kemenangan Rusia. Pesawat yang membawa Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar mendarat di Bandara Moskow pada Rabu 6 Mei 2026. Sultan Ibrahim turun dari pesawat dan menerima sambutan langsung dari delegasi Rusia sebelum meninggalkan area bandara dengan pengawalan ketat iring-iringan kendaraan. Dalam kunjungan kerja ini, Sultan Ibrahim dijadwalkan mengadakan pertemuan resmi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain pembicaraan tingkat tinggi, sang raja akan menghadiri parade Hari Kemenangan dan mengikuti sejumlah acara terkait lainnya di ibu kota Rusia. Halaman Facebook resmi kerajaan menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Sultan Ibrahim secara khusus. Ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi pemerintah Rusia terhadap Malaysia. Sebelumnya, Sultan Ibrahim terakhir kali mengunjungi Rusia pada Januari 2026 dan bertemu Putin di Museum Hermitage Saint Petersburg. Hari Kemenangan memperingati berakhirnya World War II
dan masyarakat Rusia serta negara-negara CIS merayakannya setiap 9 Mei. Parade militer besar-besaran biasanya menjadi puncak peringatan tersebut dan menarik perhatian internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan ke-81 Hari Kemenangan Rusia kembali menyiarkan rekaman jejak perayaan megah di lapangan merah Moskow tahun lalu. Rekaman arsip menampilkan kembali momentum saat alutsista militer Rusia melintasi lapangan merah, diiringi atraksi pesawat tempur yang membentuk warna bendera Rusia di langit Moskow. Presiden Vladimir Putin menyambut sejumlah pemimpin besar dunia, mulai dari Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Venezuela Nicolas Maduro, hingga Perdana Menteri Slovakia Robert Fico. Tak hanya di ibu kota, kemeriahan juga terlihat di sejumlah kota besar seperti Khabarovsk, Yekaterinburg, Samara, dan Volgograd. Pasukan militer dari 13 negara termasuk Vietnam, Mesir, dan Belarus turut serta dalam parade sebagai bentuk penghormatan internasional. Meski ada desakan boikot dari Kiev dan Sekutu Barat, sebanyak 29 pemimpin negara tetap hadir memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dalam pernyataannya, Presiden Putin menegaskan bahwa kehadiran para pemimpin ini adalah bentuk solidaritas untuk membela kebenaran sejarah dan menghormati jasa para pahlawan. Что нам удалось достойно отпраздновать в мае в Москве и в сентябре в Пекине 80-летие победы во Второй мировой войне. То, что в эти дни мы были вместе, продемонстрировали всему миру нашу солидарность, готовность России и Китая отстаивать историческую правду, бережно хранить память о героическом подвиге народов наших стран, которые ценой десятков миллионов жизней восстановили мир на планете. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Venezuela Nicolas Maduro turut memuji peran besar Tentara Merah dalam sejarah dunia. Verdaderamente el Ejército Rojo, con su gran victoria de hace 80 años, el pueblo ruso y el pueblo soviético y sus héroes políticos, sus héroes militares, con un sacrificio de 27 millones de seres humanos, salvaron a Europa. Pada peringatan tahun ini, pemerintah Rusia memutuskan untuk tidak menampilkan alutsista berat secara langsung karena adanya peningkatan ancaman teroris dari Ukraina. Sebagai gantinya, siaran langsung akan menampilkan rekaman video pasukan Rusia dari garis depan. Untuk menjamin keamanan, Presiden Putin telah menyatakan gencatan senjata pada tanggal 8 dan 9 Mei, sambil memberikan peringatan keras akan adanya serangan balasan masif jika Ukraina mencoba mengganggu jalannya perayaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan warga di Zitlala, Meksiko Selatan menggelar ritual pertarungan jaguar untuk memohon turunan hujan. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian penting kehidupan agraris masyarakat setempat. Ritual yang dikenal sebagai Fight of the Jaguars ini menampilkan para peserta yang mengenakan topeng jaguar atau tecuan dan saling mencambuk menggunakan tali di dalam arena berpiagar. Tradisi ini melambangkan permohonan hujan, di mana setetes darah diyakini akan mendatangkan setetes hujan bagi kesuburan tanaman. Persiapan dilakukan sejak beberapa hari sebelum acara dengan memberikan persembahan berupa jagung dan topeng sebagai simbol panen yang baik. Jaguar menjadi simbol penting dalam ritual ini, terkait dengan kepercayaan terhadap dewa hujan Tlaloc dalam peradaban Aztec. Meski terlihat keras, warga menegaskan tidak ada permusuhan karena semua peserta merupakan bagian dari komunitas yang sama. Tradisi ini merupakan perpaduan budaya asli dan pengaruh Katolik sejak masa kolonial Spanyol. Hingga kini, ritual tersebut menjadi simbol kekuatan, kesuburan, dan hubungan manusia dengan alam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah perbaiki 8.000 rumah pasien TBC. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, pemirsa, bersama saya Seli Sregar.
di mana Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa program 3 juta rumah merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa program 3 juta rumah merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil. Hal ini diungkapkan pada acara kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan masyarakat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kemendagri, BPS, PNM, SMF, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Balikpapan di Gedung Ahmad Yani, Rider 600, Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Guna menyukseskan misi tersebut, Kementerian PKP membentuk sejumlah program bagi rakyat kecil, di antaranya menggandeng perbankan untuk membantu menyukseskan program perumahan rakyat. Selain itu, Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan guna mendukung upaya tersebut. Di sisi lain, Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menetapkan program pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, terdapat pula kebijakan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi MBR. Ia menambahkan, program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah, salah satunya dengan menetapkan peraturan kepala daerah guna menyukseskan program tersebut. Di sisi lain, daerah juga perlu membangun mal pelayanan publik agar proses perizinan berlangsung cepat dan efisien. Dalam konteks pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Tito meminta daerah tersebut mengencarkan pembangunan MPP di seluruh wilayah. Selain itu, perlu pula dilakukan sosialisasi program perumahan rakyat agar semakin banyak kalangan MBR yang dapat memanfaatkan program tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah memperkuat upaya pengentasan TBC di Indonesia melalui berbagai program strategis. Salah satunya dengan peningkatan keberhasilan pengobatan, serta rencana perbaikan 8.000 rumah pasien untuk menekan penularan. Pemerintah terus mempercepat penanganan tuberkulosis melalui berbagai program strategis, termasuk penguatan deteksi dan pengobatan pasien. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kasus TBC yang masih tinggi di Indonesia. Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Kodari menyebut, hingga 3 Mei 2026 terdapat lebih dari 241.000 kasus TBC yang ditemukan, dengan inisiasi pengobatan mencapai 84% dan tingkat keberhasilan pengobatan 80%. Pemerintah juga mengintegrasikan screening TBC melalui program cek kesehatan gratis serta memperkuat fasilitas kesehatan dengan alat diagnostik di puskesmas. Penemuan kasus lebih dari 241.000 kasus, inisiasi pengobatan 84% dari target 95%, dan C, keberhasilan pengobatan 80% dari target 90%. Pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah prioritas beban kasus tinggi. Dan ini meningkat dari 300 rumah per tahun pada 2020 sampai 2023. Sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan melalui aplikasi SIBaru. Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB. Selain itu, pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah dengan beban kasus tinggi pada 2026. Program ini bertujuan memutus rantai penularan dan mempercepat proses penyembuhan, sekaligus memperkuat peran 6.484 desa dan kelurahan siaga TBC di 23 provinsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyebut sebanyak 93 sekolah rakyat permanen siap beroperasi pada pertengahan 2026. Sekolah tersebut disiapkan untuk mendukung akses pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu 6 April di Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebanyak 93 sekolah rakyat permanen siap beroperasi pada Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran 2026-2027. Sekolah tersebut akan dimanfaatkan oleh siswa baru dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari program pemerataan akses pendidikan gratis. Menteri Sosial mengatakan sebanyak 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada 20 Juni mendatang.
sementara 24 lainnya berstatus sekolah fungsional yang sudah dapat digunakan meski pembangunan belum selesai seluruhnya. Sekolah fungsional tersebut setidaknya telah memiliki fasilitas utama seperti asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur, dan ruang makan, serta ruang guru. Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja. Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian. Selain mempercepat pembangunan 93 sekolah rakyat permanen, pemerintah juga akan menambah 10 sekolah rakyat rintisan di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat yang diharapkan mampu menampung hingga 500.000 siswa dari keluarga kurang mampu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program Sekolah Rakyat membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mensos Saifullah Yusuf menyebut seorang anak 12 tahun akhirnya bisa bersekolah untuk pertama kalinya. Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Salah satunya dirasakan oleh Al Jabar, anak 12 tahun yang akhirnya bisa mengenyam pendidikan formal setelah sebelumnya belum pernah bersekolah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Al merupakan salah satu calon siswa sekolah rakyat dari Durensawit yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit. Al bahkan sempat menyampaikan langsung kisah hidupnya kepada Sekretaris Kabinet saat berkunjung ke Istana Negara. Ini salah satu calon siswa sekolah rakyat dari Durensawit, nggak jauh dari sini, ya Bapak Ibu sekalian, yang kemarin ya angkat tangan dan menyampaikan langsung kepada Pak Seskap. Spontan dia menyatakan, nama saya Al Jabar, panggilannya Al, saya usia 12 tahun tapi saya belum pernah sekolah. Ayahnya sudah meninggal, lengkap di situ rumahnya juga kelihatan masih menumpang status rumahnya, dan ditemukan pada saat berada di lampu merah. Dia cerita juga di tengah-tengah dia yang belum pernah sekolah, dia bawa adiknya, dan adiknya mau hanya sekolah sampai PAUD, setelah itu dia nggak mau sekolah juga. Padahal Al ingin adiknya bisa sekolah. Pertama, 60% orang tua yang bekerja sebagai buruh atau tenaga harian. 67% orang tua berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. 65% keluarga memiliki tanggungan di atas 4 orang. Di antara mereka banyak yang hidup bersama orang tua tunggal. Sebagian lagi mereka mengalami KDRT. Sekolah rakyat sendiri ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah menargetkan puluhan ribu siswa terjangkau program ini, termasuk anak-anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, hingga yang harus bekerja membantu keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah pada tahun 2026 dengan anggaran 14 triliun rupiah. Program ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan, terutama di daerah bencana dan wilayah 3T. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti menyampaikan pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah menjangkau 71.744 satuan pendidikan pada 2026 dengan anggaran mencapai 14 triliun rupiah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah. Menurut Mendikdasmen, penambahan sasaran revitalisasi merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan dan menyalurkan bantuan kepada 3.408 sekolah dengan total anggaran 2,6 triliun rupiah. Pemerintah memprioritaskan revitalisasi bagi sekolah yang rusak akibat bencana alam
terutama di wilayah Sumatera dan daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta sekolah yang dengan tingkat kerusakannya berat, juga menjadi fokus utama program revitalisasi tahun 2026. Tahun 2026, revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana. Sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam, baik yang di Sumatera maupun di wilayah lain di Indonesia, sekolah yang memang rusak berat, walaupun tidak kena, bukan di daerah bencana, bukan pula karena 3T, tapi yang rusak berat itu kami prioritaskan untuk program revitalisasi tahun 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka hari ulang tahun Bulog ke-59 tahun, Perum Bulog menggelar program Bulog Peduli dengan menyalurkan bantuan sembako kepada penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP serta masyarakat umum. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, melaksanakan program Bulog Peduli dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bulog pada 10 Mei 2026. Dalam kegiatan ini, Bulog menyalurkan bantuan sembako kepada 162 penerima, yang terdiri dari penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, serta masyarakat umum di sekitar wilayah Jakarta. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk atensi dan penghargaan kepada para petugas kebersihan yang disebut sebagai pahlawan kebersihan. Menurutnya, keberadaan petugas kebersihan memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan kota dan lingkungan masyarakat. Bantuan sembako diberikan kepada para PJLP yang bertugas di sekitar perumahan dan kantor-kantor Bulog di Jakarta. Melalui program ini, Bulog berharap dapat semakin dekat dengan masyarakat, serta terus memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, syukur alhamdulillah ini berjalan cukup rame, animonya juga cukup banyak. Alhamdulillah nih karena kita melihat perlu adanya atensi maupun perhatian kepada teman-teman dinas kebersihan ini. Karena beliau-beliau ini adalah pahlawan kebersihan. Kalau tidak ada beliau-beliau, kita tidak bisa bayangkan bagaimana sampah-sampah bertebaran di kota-kota kita. Oleh karena itu, kita patut memberikan penghargaan dan penghormatan, salah satunya dengan memberikan bantuan sembako kepada saudara-saudara kita Dinas Kebersihan DKI, khususnya yang ada di sekitaran perumahan ataupun kantor-kantor Bulog yang ada di Jakarta. Mungkin demikian dari kami, harapan kami semakin dekat Bulog dengan rakyat, semakin profesional, semakin maju dan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan Bulog berkomitmen dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kami Bulog berkomitmen untuk mendukung program Bapak Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Demikian. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Bulog terus menyusun strategi penyediaan logistik nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, hingga media untuk memastikan terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Rizal menyebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal tersebut menjadi dasar komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional. Proses kami strategi untuk melaksanakan penyediaan logistik nasional ini, kami melibatkan seluruh stakeholder pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai teman-teman petani maupun media. Istilah kami, istilahnya koordinasi pentahelik kami. Ya, kami laksanakan koordinasi ini, kerjasama pentahelik ini, semuanya untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, sesuai dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden pada saat beliau menyampaikan swasembada pangan di Kerawang yang lalu. Beliau menyampaikan swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Jadi swasembada pangan 4 kali. Berarti 4 tahun ke depan ini namanya berkelanjutan. Oleh karena itu, kami Bulog berkomitmen
untuk mendukung program Bapak Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Demikian. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai 70 lokasi yang dimanfaatkan menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi dapur makanan bergizi di lembaga pemasyarakatan dan juga rumah tahanan. Memanfaatkan warga binaan untuk bekerja, itu salah satu yang kita branding untuk ke depan ini. Mudah-mudahan akan tetap bertambah. Sekarang ini sudah 70 titik. Pemerintah menggunakan sejumlah lahan di lapas dan juga rutan untuk menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makanan gizi gratis. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebutkan, jika lokasi awal lokasi MBG berada di Sukamiskin, Bogor, lalu disusul ada 7 lokasi dapur kembali dan serta 28 lokasi dapur SPPG yang akan di-launching. Penempatan lokasi SPPG di lapas dan juga rutan sendiri, yakni dengan memanfaatkan warga binaan untuk bekerja sebagai pegawai dapur yang sudah mendapatkan asesmen atau surat berkelakuan baik. Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi, ada sekitar 70 dapur SPPG atau dapur MBG di seluruh rutan maupun lapas. Masyudi menambahkan ada 28 lokasi yang sudah diproses dan di akhir bulan. Itu di lingkungan lapas. Ternyata kita mendapatkan pertama itu sebetulnya itu sudah ada di Sukamiskin. Awal MBG itu ada di Sukamiskin, itu yang pertama. Nah itu. Terus disusul ada 7. Ya kan? Nah, terakhir kemarin kita dapat 28. Sekarang proses mudah-mudahan bulan Mei ini bisa di launching, bisa keluar. Sama itu. Jadi memanfaatkan warga binaan untuk bekerja. Itu salah satu yang kita branding untuk ke depan ini. Mudah-mudahan akan tetap bertambah. Sekarang ini sudah 70 titik di lapas dan rutan yang ada MBG, yang proses untuk akhir bulan ini selesai ada 28. Mudah-mudahan nanti yang lainnya akan tetap proses berjalan. Masyudi juga memastikan jika lokasi lahan yang dijadikan dapur SPPG MBG harus membayar PNBB atau sewa lahan sebesar 350 sampai 400 meter persegi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, meski Hari Raya Idul Adha masih beberapa pekan lagi, sejumlah peternak sapi di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai kebanjiran pesanan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, permintaan hewan kurban khususnya sapi di Kabupaten Pandeglang, Banten mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan permintaan ini salah satunya dirasakan oleh Ari Praganta, pemilik peternakan sapi Jawara di Desa Cimanuk, Kecamatan Cimanuk. Dari 250 ekor sapi yang disiapkan, 230 ekor diantaranya sudah terpesan oleh pembeli. Adapun harga sapi kurban pada tahun ini mengalami kenaikan sekitar 1 hingga 1,5 juta rupiah per ekor. Untuk sapi dengan bobot 250 kg dibanderol dengan harga 19,5 juta rupiah. Sementara untuk sapi jumbo dengan bobot 1 ton dihargai hingga 85 juta rupiah. Alhamdulillah sih ya, meskipun masih ada hampir 3 minggu lagi ya, tapi meningkat sih pemesanan. Per hari ini sudah hampir 80% kita jual dengan stok yang ada. Meskipun harga tahun ini memang agak kenaikan, banyak yang kenaikan karena dari makanan naik, transportasi naik, tapi tidak mengurangi minat jamaah untuk berkurban. Alhamdulillah. Sementara itu, sejumlah pembeli mengaku sengaja memesan hewan kurban lebih awal guna mendapatkan harga yang lebih terjangkau serta pemilihan sapi yang lebih variatif. Rangka survei untuk sapi kurban di kami di yayasan kami dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya sementara ini 7 ekor dulu. Ya biasanya kalau nambah kita segera hubungi, bisa langsung ditambahkan. Untuk pesan pertama 7 ekor. Sebagai bentuk pelayanan, pihak peternakan memberikan fasilitas pemeliharaan gratis, termasuk biaya pakan hingga pengiriman ke alamat pembeli saat mendekati Hari Raya Idul Adha nanti. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemerintah dorong percepatan normalisasi Kali Ciliwung. Informasinya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, di mana pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH mulai bersiap menyambut kedatangan gelombang kedua jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Persiapan penyambutan telah dilakukan petugas haji Daker Bandara pada Rabu 6 Mei. Bahkan tim advance PPIH Bandara telah berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada tanggal 5 Mei lalu. 3 kloter awal yang akan mendarat berasal dari Lombok, Aceh, dan Solo. PPIH Daker Bandara memastikan akan mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan pengalaman penanganan kedatangan jemaah di Bandara Madinah sebelumnya. Di antaranya dengan melakukan orientasi lapangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana bandara, termasuk layanan penyambutan dan proses keberangkatan jemaah menuju Mekah. Sama persis dengan yang ada di Madinah. Jamaah haji ketika keluar dari gate bandara, mereka hanya akan menunjukkan paspor yang telah di-stempel entry, lalu mereka akan masuk ke dalam bis sesuai dengan rombongan. Sedangkan untuk jamaah haji yang melalui jalur reguler, mereka nanti masih diberikan kesempatan untuk sejenak menunggu, ada ruang tunggunya seperti pavilion seperti yang ada di Madinah, dan semuanya lengkap dengan AC, memungkinkan jamaah untuk bisa beristirahat meskipun hanya sesaat saja. PPIH juga berkoordinasi dengan pihak Nusuk Marhaba yang disebut antusias menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Mereka tadi menyampaikan mereka sudah tidak sabar untuk menunggu jamaah haji Indonesia. Bagi mereka, jamaah haji kita adalah jamaah haji yang harus bisa menjadi contoh bagi jamaah haji dari negara-negara yang lain, karena kesopanannya, karena mereka tertib, dan karena mereka bisa mengikuti arahan-arahan dari pemerintah Arab Saudi. Petugas haji juga mengingatkan jemaah gelombang kedua agar mengenakan kain ihram sejak di embarkasi. Aturan ini diberlakukan karena seluruh jemaah yang tiba di Bandara Jeddah akan langsung diberangkatkan menuju Mekah untuk menjalankan umrah wajib. Jemaah diperbolehkan mandi dan mengenakan ihram di embarkasi, sementara niat ihram dapat dilakukan di dalam pesawat maupun saat tiba di Bandara Jeddah. Gelombang kedua kedatangan jemaah haji Indonesia ini diprediksi akan berlangsung hingga 21 Mei 2026. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026 melaporkan. Jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada Kamis pagi. Setelah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, jemaah haji Indonesia kloter 2 embarkasi Lombok atau LOP langsung menuju area ruang tunggu haji atau pavilion yang berada di dekat zona kedatangan. Rombongan disusul dengan kedatangan jemaah haji asal embarkasi Aceh pada pukul 7.30 waktu Arab Saudi dan embarkasi Solo melalui jalur fast track pada pukul 7.55 waktu Arab Saudi. Kedatangan kloter awal jemaah gelombang kedua di Bandara Jeddah disambut oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, dan Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambari. Ya, alhamdulillah kami sudah menyambut kedatangan pertama jemaah haji gelombang kedua yang mendarat di Jeddah dari SOC dari Solo, sejumlah 360 jamaah. Dan kami lihat semua berjalan lancar. Begitu turun dari pesawat langsung ke tempat imigrasi, dan tanpa ada segala sesuatu di imigrasi sudah selesai di tanah air sehingga mereka langsung bisa ke tempat. Berbeda dengan gelombang pertama yang tiba di Madinah, seluruh jemaah gelombang kedua langsung diberangkatkan menuju kota suci Mekah untuk menjalankan umrah wajib. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026 melaporkan. Hari terakhir kedatangan jemaah haji di Madinah ditutup dengan rombongan kloter BTH 14. Sebanyak 440 jemaah gabungan asal Kalimantan Barat tiba dalam kondisi sehat dan disambut petugas dengan pelayanan ramah serta sigap. Rasa haru bercampur gembira dan sedih mewarnai kedatangan jemaah haji kloter pamungkas gelombang 1 di Bandara Prince Amir Mohammed bin Abdul Aziz Madinah.
Secara spontan mereka bersujud syukur sebagai wujud kebahagiaan tersendiri bisa sampai di kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Kloter BTH 14 tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis dini hari pukul 02.30 waktu Arab Saudi. Sebanyak 440 jemaah dalam kloter ini merupakan gabungan dari kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Proses penerbangan berlangsung lancar hingga tiba di Madinah. Kondisi jemaah juga dilaporkan sehat saat menjalani proses kedatangan di bandara. Petugas haji mulai dari embarkasi, petugas kloter, hingga petugas PPIH Dakar Bandara terlihat sigap memberikan pelayanan kepada jemaah, terutama bagi jemaah lanjut usia yang mendapat pendampingan khusus saat turun dari pesawat hingga menuju bus. Petugas ini semua sudah sangat-sangat respect sekali, baik dari kami, jemaah kami yang sakit, dan kemudian kawan-kawan yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, semua baik dari PBIH-nya, dokternya, ketua kloternya, kemudian dari provinsinya, bahkan dari pejabat, alhamdulillah masuk. Alhamdulillah hari ini saya dihadapkan dengan beliau, rekan-rekan saya, adik-adik saya menyampaikan ini kebenaran yang ada. Sampai saat ini alhamdulillah terjalan yang dengan baik. Sementara itu, Kepala Sektor 1 PPIH Dakar Bandara, Miftahul Huda, menegaskan seluruh petugas berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia selama di Tanah Suci. Kloter terakhir dari BPH 14 dari wilayah Kalimantan Barat. Alhamdulillah telah landing dengan selamat. Para jamaahnya juga terlihat sehat semua, hanya satu jamaah yang ada sedikit gangguan dari pernapasan sehingga dari tim dokter dan satu pendamping dan jamaah tersebut langsung dibawa ke klinik kesehatan PPIH Madinah. Mudah-mudahan jamaah tersebut bisa sehat, bisa bergabung dengan rombongan yang lain untuk mengikuti ibadah selama di Madinah ini. Dengan tibanya kloter BTH 14, maka seluruh proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Madinah resmi berakhir dan akan dilanjutkan dengan pergerakan jemaah menuju Mekah Al-Mukarramah. Dari Madinah Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026 melaporkan. PPIH Daerah Kerja Mekah resmi mulai operasional penyambutan jemaah haji Indonesia gelombang kedua melalui pendaratan perdana kloter 44 asal Solo di Jeddah pada Kamis pagi. Setelah gelombang 1 kedatangan jemaah haji di Madinah tuntas, kini petugas haji langsung bergegas menangani kedatangan jemaah haji perdana gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Seluruh instrumen pelayanan mulai dari akomodasi hingga manajemen barang bawaan jemaah dipastikan siaga. Mengingat arus kedatangan dari Bandara Jeddah akan berlangsung dinamis tanpa jeda tetap. Pada hari pertama Kamis pagi, total sebanyak 15 kloter akan diterima petugas di berbagai sektor pemondokan. Mulai kedatangan para jemaah dari gelombang kedua ini, relatif di Dakar Mekah ini nanti tidak ada istilah waktu jeda ya. Nah, kalau selama penerimaan kedatangan gelombang pertama, kita bisa mengestimasi waktu ya. Insya Allah kedatangan di gelombang pertama biasanya di jam 13 siang sampai jam 11 malam atau bahkan sampai jam 12 malam gitu. Ya, seperti itu ketika menerima gelombang pertama. Tapi nanti ketika gelombang kedua sudah mulai datang ke Makkah, itu tidak ada jadwal yang tetap. Artinya bisa datang pagi hari, kemudian siang, sore, malam. Jadi nanti para petugas PP Arab Saudi di sektor itu akan full 24 jam menerima kedatangan para jemaah. Seiring berkumpulnya jemaah dari 2 gelombang pendaratan, titik kepadatan di sektor pemondokan hingga area tawaf diprediksi akan meningkat tajam. Personel tambahan dari Dakar Madinah dan bandara kini mulai diperbantukan atau BKO untuk memperkuat pengawasan di sekitar Ka'bah. Prioritas kesehatan tetap menjadi fokus utama. Jemaah diwajibkan beristirahat cukup di hotel sebelum melaksanakan umroh wajib demi menjaga kebugaran fisik menjelang puncak haji.
Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Pemirsa, jemaah haji Indonesia dilarang melakukan city tour sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji di Ar-Musna. Dalam konferensi pers di Mekah pada hari Kamis 7 Mei, Kementerian Haji dan Umroh melarang jemaah haji Indonesia melakukan ziarah atau city tour sebelum rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina selesai. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisik, mental, dan spiritual jemaah agar tetap prima menghadapi fase inti ibadah haji. Juru bicara Kemenhaj, Ihsan Marsa, menyampaikan bahwa pembimbing bihu diminta fokus pada persiapan manasik serta kesiapan jemaah menjelang Ar-Musna. Seluruh kegiatan perjalanan di luar kota juga wajib dikoordinasikan dengan petugas resmi demi menjaga ketertiban dan keselamatan. Untuk itu, Kemenhaj telah menerbitkan surat edaran terbaru tentang larangan pelaksanaan ziarah atau city tour bagi jamaah haji sebelum fase Ar-Musna 1447 Hijriah. Dan edaran ini menegaskan bahwa jemaah dan pembimbing ibadah KBIH dilarang mengagendakan, fasilitasi maupun menyelenggarakan kegiatan ziarah atau city tour keluar kota Madinah dan Mekah sebelum rangkaian ibadah pada fase Ar-Musna selesai. Larangan ini bukan membatasi jemaah tetapi merupakan langkah perlindungan dan pemerintah ingin memastikan seluruh jemaah tetap sehat, tidak kelelahan, dan dapat memusatkan perhatian pada persiapan wukuf serta rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi. Setiap keberangkatan di luar prosedur resmi berisiko menimbulkan persoalan hukum, deportasi, penahanan, denda hingga membahayakan keselamatan jemaah selama berada di Arab Saudi. Selain itu, Kemenhaj menegaskan larangan penggunaan visa non-haji untuk berangkat ke Tanah Suci karena berisiko menimbulkan masalah hukum dan keselamatan. Hingga awal Mei 2026, ribuan jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi dan mulai mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa Sinpo TV, memasuki musim haji, jutaan umat muslim dari seluruh dunia tengah bersiap menunaikan ibadah yang menjadi puncak rukun Islam ini. Namun, di balik perjalanan spiritual yang agung, ada syarat-syarat penting yang harus dipenuhi agar ibadah haji benar-benar sah. Supaya kita tidak hanya tahu, tapi juga memahami maknanya, simak 6 rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jamaah. Dimulai dari mengenakan kain ihram, kain serba putih yang menandakan kesucian dan kebersihan. Jamaah laki-laki mengenakan 2 kain putih yang tidak dijahit, salah satunya dililitkan di pinggang hingga ke bawah lutut, dan yang lainnya disampirkan di bahu sebelah kiri. Sementara itu, untuk jamaah perempuan, mengenakan pakaian putih menutupi aurat dengan bagian wajah dan tangan yang terbuka. Adapun niat saat memakai kain ihram yang bisa dibaca, Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kedua, adalah ibadah yang membedakan antara haji dan umrah atau yang disebut dengan wukuf. Ini merupakan puncak ibadah haji dengan berdiam diri di padang Arafah. Jamaah dianjurkan membaca doa mulai zuhur tanggal 9 hingga subuh tanggal 10. Jamaah haji juga tidak perlu mengeraskan lafal zikir dan doanya ketika wukuf. Masuk ke poin ketiga, yaitu tawaf. Jamaah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam keadaan suci yang diawali dari arah Hajar Aswad. Dianjurkan untuk membaca talbiyah yang dilakukan mulai dari tengah malam 10 Zulhijjah. Menariknya, arah tawaf selalu berlawanan dengan jarum jam dan searah dengan perputaran galaksi. Secara simbolis, ini jadi keselarasan alam dan ibadah. Selanjutnya yaitu jalan-jalan kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang disebut dengan sa'i. Rangkaian sa'i ini wajib dimulai dari Syafa ke Marwah, harus dilaksanakan 7 kali. Sa'i merupakan sunnah bagi jemaah yang suci dari hadas kecil dan besar. Tahallul adalah penanda berakhirnya status ihram, fase di mana raga dan jiwa sudah melalui proses panjang. Di titik ini,
cukup potong sebagian rambut untuk wanita sekurang-kurangnya 3 helai berukuran sepanjang jari dan cukur habis bagi pria yang ingin keutamaan pahala. Terakhir, pastikan urutan rukun haji kamu sudah benar. Jangan ditukar-tukar. 6 rukun ini adalah syarat sahnya ibadah haji. Gugur satu, ibadahnya bisa nggak dianggap. Karena itu, pastikan semua terlaksana dengan urutan yang pas dan pemahaman yang jelas ya. Pemirsa Sinpo TV, 6 rukun haji tadi bukan sekedar rangkaian ibadah, melainkan perjalanan hati menuju kesempurnaan penghambaan. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk menunaikannya dengan penuh keikhlasan. Saya Tiara Dianti, sampai jumpa di info seputar haji berikutnya. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Filipina dalam rangka menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Agenda tersebut berlangsung pada 7 hingga 8 Mei 2026, membahas penguatan kerjasama serta isu strategis di kawasan Asia Tenggara. Dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN yang digelar pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Keberangkatan Presiden dilakukan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo dilepas oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait. Dalam kunjungan ini, Presiden juga dijadwalkan menghadiri KTT Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area yang menjadi forum kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN. Selain membahas penguatan kerjasama kawasan, Presiden Prabowo juga akan mengangkat isu strategis seperti ketahanan energi, dinamika geopolitik, dan stabilitas regional. Pertemuan para pemimpin ASEAN diharapkan memperkuat soliditas dan kolaborasi antar negara di tengah tantangan global. Dalam penerbangan ke Filipina, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah mendorong normalisasi Kali Ciliwung dipercepat untuk meredam potensi banjir di ibu kota Jakarta. Sejauh ini, pemirsa, 16 km normalisasi Sungai Ciliwung diproyeksi selesai pada 2 tahun ke depan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan saat ini target rampung 100% normalisasi Sungai Ciliwung terjadi pada tahun 2029 mendatang. AHY menerangkan sejauh ini 52% Sungai Ciliwung tuntas dinormalisasikan dengan panjang mencapai 33,69 km. Pelaksanaan normalisasi sungai dilakukan terhadap wilayah yang rentan mengalami banjir, salah satunya di Jakarta, namun AHY menekankan proses ini akan berlangsung dengan skala nasional. Tadi penjelasan dari Kepala BBWS, rencananya memang waktu itu 2027 bisa selesai, tapi karena tentu ada sejumlah faktor, dinamika dan lain-lain, maka ini mundur 2028-2029 lah. Jadi bisa dikatakan kita fokus 2 tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan. Sebetulnya dari 33 km separuh lebih 52% sudah dituntaskan. Nah, sisanya kita kejar. Tadi juga ada beberapa titik, kalau tidak salah tadi ada 4 ya yang sudah diidentifikasi untuk kita dahulukan, karena memang kan banyak ya, Indonesia ini kan luas, banyak sekali prioritas kita, tapi kita fokuskan ke yang benar-benar rentan. Kondisinya memang membutuhkan penguatan segera infrastruktur. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti membeberkan saat ini permasalahan normalisasi sisa sungai berada pada pembebasan lahan. Meskipun kendala pembebasan lahan ini berlangsung, Kementerian Pekerjaan Umum telah menjalin kolaborasi bersama pemerintah Provinsi DKI untuk mempercepat rampungnya pelaksanaan normalisasi ini. Nah, 16 ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu
tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja. Anggarannya sebenarnya kemarin sudah ada, tapi karena belum ada ya kita geser dan kita geser lagi. Nah, kami saat ini sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI, dan Pemprov DKI saat ini sudah sangat-sangat kooperatif sekali untuk melakukan pembebasan tanah itu, sehingga kami akan di timeline-nya di-adjust lagi sampai dengan tahun 2027. Insya Allah nggak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km itu, ya. Dan ini tidak hanya dengan DKI, juga ada juga yang ke arah Jawa Barat juga. Dari Jakarta, Max Muntero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Dari Pemprov Maluku Utara kembali melakukan terobosan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. Terobosan tersebut ditandai dengan peluncuran kontrak payung konstruksi Jalan Lapen, serta program 1.200 rumah tidak layak huni di Payahe, Kota Tidore. Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Seri Chowanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Saihe kembali melakukan terobosan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. Terobosan tersebut ditandai dengan peluncuran kontrak payung konstruksi Jalan Lapen serta program 1.200 rumah tidak layak huni di Payahe, Kota Tidore Kepulauan pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Seri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam inisiasi kontrak payung tersebut. Ia menegaskan langkah ini bertujuan memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Seperti tadi kata Pak Deputi, kita bukan hanya melaunching pekerjaan fisik, tapi kita merubah cara kita bekerja. Ini akan menjadi babak baru reformasi pengadaan jalan jasa konstruksi di Pemprov Maluku Utara. Kita menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan kontrak payung di jasa konstruksi. Terima kasih untuk semua tim yang terlibat, kalian terbaik. Dan kemudian semua jalan biasanya memang hot mix. Kita putuskan kita taruh punya doi. Hot mix itu 1 kilo 7-8 miliar per kilo. Kita putuskan untuk sisa jalan 550, 90% akan kita lakukan lapen. Apa itu lapen? Pada dasarnya hampir sama, bedanya ketebalan aspal yang ada di atas lapen itu tidak sebanyak hot mix. Tapi lebih baik mulus toh daripada berlubang-lubang kan? Lapen itu nilainya 2 miliar per kilo, hot mix itu nilainya 7-8 miliar per kilo. Karena doi pas-pasan harus realistis, jadi kita putuskan kita lapen saja. Serli juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat tertinggi secara nasional. Pada 2025 pertumbuhan ekonomi mencapai 34%, sementara pada kuartal 1 2026 masih berada di angka 19% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Namun demikian, ia mengakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, salah satu kendala utama adalah keterbatasan konektivitas infrastruktur jalan. Dari total sekitar 1.000 km ruas jalan provinsi, masih terdapat sekitar 550 km dalam kondisi rusak yang harus segera ditangani. Untuk mempercepat pembangunan, Pemprov Maluku Utara mengadopsi skema kontrak payung setelah berkoordinasi dengan LKPP. Melalui skema ini, pemerintah daerah berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga 35%. Serli menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi alasan pemerintah tidak sepenuhnya menggunakan metode hot mix yang juga biayanya mencapai 7 hingga 8 miliar per kilometer. Sebagai alternatif, sekitar 90% pembangunan jalan akan menggunakan lapisan penetrasi makadam yang juga dinilai lebih efisien. Melalui kebijakan ini, Pemprov Maluku Utara menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah provinsi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan jembatan modular Baile di Desa Owak, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah membawa harapan baru bagi masyarakat pedalaman. TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0106 Aceh Tengah merampungkan pembangunan jembatan modular Baile di Desa Awak, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari program pemerataan pembangunan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konektivitas dan membuka akses masyarakat di wilayah pedalaman. Jembatan tersebut diberikan warna merah putih sebagai simbol semangat nasionalisme dan kehadiran negara bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Bagi masyarakat setempat, jembatan ini menjadi akses penting untuk mendukung berbagai aktivitas, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian. Pembangunan jembatan Bailey juga merupakan bentuk komitmen TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah pedalaman. Kehadiran jembatan modular Bailey diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di Aceh Tengah, Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pentingnya penguatan profesionalisme dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan hukum serta dinamika global yang terus berkembang. Dalam sambutannya, Kapolri menyebut Rakernis Bareskrim menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme jajaran reserse kriminal. Hal tersebut disampaikan Kapolri usai menghadiri kegiatan Rakernis Bareskrim Polri pada Kamis 7 Mei 2026. Selain itu, Kapolri juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergitas antar kementerian dan lembaga penegak hukum agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan optimal sesuai kebijakan pemerintah. Kapolri menambahkan, situasi global saat ini turut memunculkan celah-celah hukum baru yang harus diantisipasi bersama oleh seluruh aparat penegak hukum. Tentunya kita juga harus meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar para penegak hukum untuk bisa melaksanakan penegakan hukum secara optimal sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, khususnya menghadapi program-program rencana kerja pemerintah. Tentunya sinergisitas dan kolaborasi antar seluruh instansi, kementerian, lembaga ini menjadi sangat penting, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Presiden untuk bagaimana kita bisa mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga melakukan penegakan hukum secara tegas dan tuntas. Kapolri juga menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.